Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar guru. Nah, kali ini saya tidak membahas PPG, namun kali ini saya membahas seputar Bapak Ibu jangan khawatir, banyak berita seputar P3K di YouTube, atau Bapak Ibu sudah kesal dengan para YouTuber yang selalu memberitakan berita ya itu saja. Saya tidak berani mengatakan hoax atau palsu, tapi selalu menjanjikan. Nah, padahal beritanya itu saja. Uh, dan juga media-media online ya seperti itu saja. Nah, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu serta kawan-kawan maupun calon guru. Jadi kunci utamanya adalah memantau situs resmi. Nah, di sini saya contohkan, kita buka Google. Nah, Bapak Ibu tinggal klik. Nah, di atas, paling atas Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu tinggal mengklik di Google p3k.kemendikbud. Nah, maka dia akan muncul paling atas. Bapak Ibu bisa lihat P3K Guru Kemendikbudristek. Nah, ini nomenklaturnya baru bergabung kembali Ristek. Nah, yang awalnya Kemendikbud saja. Makanya website lamanya itu tidak berubah Kemendikbudristek. Nah, karena kan website agak sulit. Jadi dia tetap Kemendikbud. Nah, bisa saja nanti dipisah kembali di tahun 2024 ganti presiden. Kita kan tidak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung pantau ke websitenya, website resmi tentang P3K Guru untuk tahun 2022. Bahkan di website ini itu data P3K Guru tahun 2021 masih ada. Nah, jadi yang sudah membuat akun atau yang sudah lulus PG, maka dia nanti tersinkronisasi, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik. Nah, kita klik saja. Nah, itu saya mengklik. Nah, maka akan muncul informasi, ya menurut saya sudah lengkap. Nah, di awal di atas itu sudah diinformasikan ini P3K Guru tahun 2022. Nah, portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Jadi Bapak Ibu pantau website ini. Nah, ini website ini. Nah, di sini ada pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, di sini informasinya mohon menunggu. Jadi tidak ada informasi saat ini Bapak Ibu. Yang maksudnya informasi untuk pembukaan buat akun dan seterusnya belum ada. Tata caranya benar sudah. Nah, makanya Bapak Ibu harus memantau di website ini. Nah, ini dia sudah informasi terbarunya. Jadi progres kerja panitia baru sampai tahap ABK. Nah, saya tidak tahu maksud ABK ini, apakah ABK ini adalah personil atau kepanitiaan, saya tidak tahu. Bisa jadi arahnya ke sana. Nah, yang berikutnya masih ada 3 tahapan integrasi sistem data. Nah, ini biasanya yang kita ketahui di tahun 2021, biasanya semua data guru yang ada di Kemendikbud dan Kemenak biasanya diinput. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, barulah persiapan pendaftaran. Barulah dibuka SSC ASN yang sekarang masih ditutup. Nah, jadi sekarang masih ditutup Bapak Ibu website SSCASN itu. Nah, yang beberapa waktu lalu masih bisa kita akses. Nah, sekarang tidak bisa karena penyempurnaan dan memang belum dibuka pendaftarannya. Jadi jika ada misalnya kabar gembira dari YouTuber seputar P3K, ya belum ada sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik, yaitu dalam istilah dunia YouTube clickbait. Jadi thumbnailnya atau cover depannya itu menipu, seolah-olah sesuatu yang baru padahal tidak. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini informasinya sangat lengkap. Ada informasi dasar hukumnya, ini Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Terus lagi di sini ada petunjuk teknis Kemendikbudristek nomor 349 tahun 2022. Terus di sini juga ada petunjuk teknis penilaian. Nah, yang 3 jenis itu.
Yang jelas yang sudah lulus PG itu langsung penempatan, yang belum lulus K2 dan guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun itu penilaiannya melalui nanti kepala sekolah, guru senior, dan dinas pendidikan, BKP SDM, dan juga pengawas. Jadi ada 5. Yang terakhir adalah kategori umum yang tesnya seperti di tes di tahun 2021. Nah, di situ sudah jelas syaratnya, yang terdaftar di Dapodik dan guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri namun tahunnya belum sampai atau di bawah 3 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang baru kemarin eh, minggu yang lalu adalah linearitas, yaitu kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Nah, ini juga lagi heboh juga di kalangan guru bahwa yang sudah lulus PG itu jadi khawatir karena linearitas yang terbaru ini. Nah, ada dengar kabar bahwa guru yang sudah lulus PG tidak linear, tidak bisa. Nah, saya itu belum menguasai bagaimana informasi terbarunya, namun nanti kita lihat saja bagaimana. Nah, ini ada penataan gurunya, ini maksudnya yang pendataan belum rampung, finalnya tanggal 22 Oktober. Berarti kurang lebih dalam waktu minggu ini habis. Nah, ini juga paparan mekanisme seleksi. Nah, yang 3 itu, nah di sini sudah lengkap. Nah, ini saya sangat ingat betul kata panitia itu. Jika misalnya formasi ada 2, eh, formasi ada 2, guru yang ikut itu ada 4 di 4 sekolah. Jika misalnya nilai tertingginya itu ada di sekolah yang bukan formasinya, maka formasi di sekolah tersebut, di sekolah A misalnya, akan ditarik ke sekolah C. Jika misalnya yang menang itu nilainya tertinggi di sekolah C. Nah, itu sudah lengkap. Hanya saja barangkali nanti akan menjadi polemik ketika di sekolah induk itu tidak ada formasi, guru tersebut mendaftar di sekolah lain. Nah, barangkali di situ saja sedikit ada masalah. Nah, misalnya masalahnya kepala sekolah, guru senior itu tidak mengetahui guru ini track recordnya bagaimana. Nah, ini menurut saya sedikit agak versi saya sendiri ya, ini perlu lebih selektif. Karena misalnya seandainya jika guru itu tidak bagus kinerjanya ternyata diluluskan, nah kan kacau. Jadi nanti sekolah yang menyesal. Nah, itu ada ditemukan. Nah, ini juga syaratnya seperti di tahun 2021, syaratnya bahkan di sini menurut saya sudah sangat lengkap. Jadi kita disuruh menyiapkan sudah dengan besar filenya. Misalnya di sini dicontohkan di poin 1 pas foto, nah itu hanya 200 KB. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang belajar mengecilkan file. Jadi file itu bukan di crop tapi dikecilkan size-nya. Nah, di channel saya ini ada saya bahas, namun Bapak Ibu mungkin harus mencari agak ke bawah. Nah, yang berikutnya, nah ini mekanisme yang 3 seleksi itu. Untuk yang PG itu penempatan, untuk yang guru honorer yang mengabdi lebih dari 3 tahun itu nama seleksinya adalah kesesuaian atau verifikasi yang nanti akan dinilai oleh kepala sekolah dan guru senior serta dinas pendidikan, BKP SDM, dan pengawas. Nah, ini seleksi untuk kategori 3 atau umum. Nah, namun dengan catatan terdaftar di Dapodik. Nah, di sini juga guru swasta bisa masuk karena guru swasta itu juga terdaftar di Dapodik. Hanya saja tesnya disamakan dengan guru yang mengabdi yang baru. Nah, bedanya di situ saja. Disamakannya di situ saja. Nah, misalnya
mungkin agak sedikit kecewa guru swasta misalnya. Dia sudah mengabdi sudah 10 tahun, namun disamakan dengan guru honorer yang di negeri di bawah 3 tahun. Nah, itu saja barangkali. Namun jika Bapak Ibu terus berjuang serius, saya yakin guru swasta ini selalu disiplin dan selalu memperbaharui keilmuannya. Nah, ilmu-ilmu terbaru mereka selalu mengikuti, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa saja nanti banyak juga guru swasta ini yang lulus. Nah, hanya saja masuk pada kategori 3 yang artinya sudah jika misalnya sisa formasi itu masih ada, kurang lebih seperti itu. Nah, ini prioritasnya. Kalau lulus PG sudah aman. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan sedikit ingin saya sampaikan bahwa progresnya itu baru sampai ke ABK ya Bapak Ibu. Ini baru Bapak Ibu. Saya sangat ingat sekali di hari Senin itu saya pantau itu ini baru setengah. Jadi ABK-nya ini belum selesai. Nah, ini sudah selesai. Jadi sedikit lagi. Walaupun informasi terbarunya di salah satu media online itu kemungkinan di minggu ketiga bulan Desember untuk pembukaannya. Tapi kita pantau dan kita awasi terus di websitenya ini. Nah, kita pantau terus. Nah, jika misalnya lebih cepat, ya kita juga akan mengetahui. Jangan fokus kepada misalnya di informasi-informasi di YouTube. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.